Kami bersyukur kehadiran investasi. Kami bersyukur kehadiran hilirisasi. Karena itulah yang memberikan dampak signifikan kepada daerah penghasil. Dibandingkan dulu tanpa hilirisasi. Nah, tadi saya katakan, dulu tambang masih kirim ornya ke China, maka tenaga kerjanya sangat sedikit, uangnya juga tidak berada dari daerah, multiply efeknya secara ekonomi juga tidak signifikan. Dengan hadirnya hilirisasi ini, lapangan kerja sangat luas terbuka. Multiply efek juga sangat besar. Pendapatan daerah juga meningkat cukup signifikan. Apa itu yang biasanya kami suarakan? Jalan, kemudian jembatan, kemudian sarana sekolah, pendidikan, sarana kesehatan. Kita jangan berbangga dan jangan berpuas diri dengan sumber daya alam yang kita miliki. Kajian Lemhanas, nikel ini akan habis dalam waktu 13 tahun. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Rakyat Merdeka dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Sis, di Ngegas di Rakyat Merdeka. Hari ini kita kedatangan tamu jauh dari wilayah Indonesia Timur, daerah yang saat ini menjadi seksi karena di dalam tanahnya terdapat tambang yang sekarang dianggap sebagai bahan untuk masa depan, yaitu tambang nikel. Beliau adalah seorang kepala daerah yang masih muda, pernah duduk sebagai Dewan Perwakilan Daerah, politisi dari Partai Hanura, dan sekarang menjabat sebagai Bupati Morowali Utara. Dr. Delis Julkarson Hehi. Pak Bupati. Siap, Mas Sis. Terima kasih sebelumnya sudah hadir di podcast kita. Sudah diundang. Ya. Ini tamu terjauh nih untuk saat ini podcast kita, tamu terjauh dari wilayah Indonesia Timur. Biasanya masih seputaran Jakarta kita. Ya. Jawa Timur pernah Bukopipa sama Mas Emil Dardak. Pak Bupati, belum lama ini Presiden kan sudah baru saja meresmikan pabrik baterai kan. Ya. Kita tahu salah satu penghasil baterai itu bahan pembuat baterai itu kan nikel. Ya. Nikel salah satunya dari Morowali Utara, Morowali dan Morowali Utara. Yang kami ingin tanyakan, sampai sejauh ini peran dari Pemda sendiri terkait eksplorasi tambang yang cukup menggiurkan ini gimana sih? Ya, pertama Mas Is, terima kasih banyak sudah diundang di acara Ngegas Rakyat Merdeka. Lama nggak jumpa saya Mas Is lagi dan senang bisa ketemu. Jadi berkaitan dengan proses penambangan nikel yang ada di Kabupaten Utara, secara regulasi pemerintah daerah hari ini tidak punya kewenangan baik dalam perizinan maupun dalam pengawasan tambang. Berarti semua diambil pusat? Pengawasan tambang itu ada di provinsi dan di pusat. Sehingga praktis kita melihat situasi lapangan ketika ada hal-hal yang berkaitan misalnya mengganggu lingkungan hidup dan lain sebagainya, maka kami akan melaporkan itu lewat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi atau mungkin ke Kementerian SDM atau Kementerian LHK di Jakarta. Nah, seperti itu. Nah, memang tentunya kita mendorong untuk proses penambangan yang ada harus mengikuti cara penambangan yang benar, lalu CPOB cara penambangan yang benar sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Ya, itu tentunya harapan kita. Nah, sejauh ini kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan melanggar atau mengganggu lingkungan atau mengganggu kehidupan sosial masyarakat yang ada, maka kami mengkoordinasikan dengan dinas terkait tingkat provinsi dan juga kementerian yang ada. Lantas manfaat dari tambang nikel sendiri kepada Morowali Utara, khususnya masyarakat di sana itu apa? Ya, secara jujur memang dampak langsung yang dirasakan masyarakat, kalau untuk masyarakat ya pertama yang tentunya lapangan kerja. Yang kedua tentunya multiply efek dari sisi ekonomi. Ya, tentunya memberikan peluang untuk supply logistik, kemudian kebutuhan karyawan, ini membuka ruang bagi UMKM yang ada di Kabupaten Morowali Utara. Nah, yang memberi dampak besar itu adalah hilirisasi. Ya, dulu ketika hanya proses penambangan kemudian ekspor ore ke China, itu tidak banyak memberi dampak pada daerah. Karena
tenaga kerja yang dibutuhkan itu kecil, kemudian juga uangnya tidak beredar di daerah. Karena rata-rata pemilik tambang adalah orang Jakarta, sehingga uangnya otomatis ketika bayarnya membayar, pasti uang itu beredar di Jakarta dan sekitarnya. Nah, dengan hilirisasi ini memang terasa dampaknya lebih luas. Pertama dari segi lapangan kerja yang terbuka, udah belasan ribu kesempatan kerja, bahkan puluhan ribu kesempatan kerja yang terbuka hari ini di Kabupaten Morelos Utara. Kemudian multiplier efek yang lainnya adalah, yaitu tadi ekonomi mulai bergerak, kemudian ya bisnis rumah kos juga mulai tumbuh menjamur seiring dengan kebutuhan tempat tinggal para karyawan yang sebagian besar itu selain dari lokal juga berasal dari luar daerah, luar Kabupaten Morelos Utara. Nah, itu untuk masyarakat. Jadi memberi dampak lapangan kerja, secara ekonomi multiplier efeknya UMKM bisa hidup, kemudian usaha-usaha pendukung lainnya ini bisa berjalan. Nah, bagi daerah sendiri, kami mendapatkan keuntungan yang pertama dari sektor pertambangan tentunya dari dana bagi hasil. Ada sektor tambang secara langsung, itu memberikan penghasilan buat daerah. Kemudian selain juga itu ada pajak-pajak yang lain yang menjadi kewenangan daerah, itu juga hari ini kita dapatkan. Ya, misalnya BWTB, kemudian pajak-pajak penerangan, nah ini yang daerah dapatkan pajak, kemudian bagi hasil dari pajak air permukaan, walaupun itu menjadi domain provinsi, kita juga ada pajak air bawah tanah. Nah, ini yang kita pajak galian C, nah ini yang kita dapatkan bagi daerah sendiri. Di luar tadi yang saya sampaikan yang didapatkan oleh masyarakat. Kalau PAD sendiri gimana? Ada peningkatan yang cukup signifikan nggak? Ya, saya sejak jadi bupati, PAD kami itu masih di angka 42-48 miliar setahun. Nah, kemudian kita mencoba mendorong sehingga mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang lain. Nah, alhamdulillah puji Tuhan, Mas Is, 6 bulan kemudian setelah kami menjabat, PAD kami dari 46 miliar naik menjadi 102 miliar. Dalam tempo 6 bulan. Kami bisa menaikkan 100% lebih. 100%. Sekarang? Iya. Sekarang sudah di angka 135 miliar. Berarti naiknya sekitar 100% lebih. 185 ya, dalam 2 tahun. Ya. Nah, di samping itu juga DBH kami, dulunya kami di angka 69 miliar, hari ini kami sudah di angka 335 miliar. Ya, hampir ya kurang lebih 400-500% peningkatan. Tapi katanya kan dari yang disetorkan ke pusat gitu kan, cuma ketika dibagi ke daerah dalam bentuk dana transfer daerah dan sebagainya, ini kan hanya kecil sehingga dianggap akhirnya eksplorasi tambang itu tidak bisa juga mesejahterakan masyarakat lokal. Ya, itu salah satu kritik yang kami sampaikan juga dalam beberapa pertemuan di tingkat nasional, baik rapat koordinasi investasi maupun juga dalam momen-momen pertemuan APKASI di mana kementerian, lembaga itu hadir, kami juga menyampaikan itu. Memang ada sedikit anomali yang kelihatan. Contoh, daerah-daerah yang hari ini menjadi daerah memiliki sumber daya alam yang besar, provinsi-provinsi yang memiliki sumber daya alam besar, kabupaten yang memiliki sumber daya alam besar, seperti contohnya Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur. Ini tercatat daerah-daerah yang 3 tahun terakhir memiliki pertumbuhan ekonomi yang top 5 lah. 5 terbesar di Indonesia. Yogyakarta juga masuk sebagai salah satu. Tapi anomalinya yang saya katakan itu, kapasitas fiskal provinsi-provinsi yang notabene masuk provinsi terkaya ini memiliki kapasitas fiskal yang rendah. Artinya masih sangat bergantung pada dana transfer. Nah, sehingga tentunya ini harus dapat perlakuan khusus. Sehingga saya selalu sampaikan dalam setiap pertemuan, tolong daerah-daerah penghasil ini diberikan dana insentif di luar dana transfer yang reguler. Dana alokasi umum atau juga dana alokasi khusus. Harusnya ada dana insentif daerah. Kami tidak minta dalam bentuk apa? Kami minta dalam bentuk infrastruktur. Paling tidak jalan daerah kami diperbaiki, sekolah-sekolah kami bisa dibangun, karena ya imbas daripada kehadiran investasi dan hilirisasi, maka tentunya migrasi penduduk itu besar. Kami rata-rata mengalami pertambahan penduduk itu kurang lebih 10.000 per tahun. Per tahun? Per tahun.
Nah, kalau rata-rata seperti itu kan berarti kami harus menyediakan sekolah yang cukup untuk anak-anak mereka yang bermigrasi, yang pindah. Kami harus menyediakan layanan kesehatan yang cukup. Ya, kami harus menyediakan dana BPJS yang cukup. Iya. Sehingga memberikan dampak membebani keuangan daerah lebih besar. Nah, ini seringkali tidak imbang dengan dana yang kami dapatkan. Nah, sehingga kami mendorong, tolong kami diberikan dana insentif. Sehingga bisa insentifnya dalam bentuk proyek-proyek infrastruktur, misalnya jalan, sekolah, fasilitas kesehatan. Nah, seperti itu. Itu sih yang kami harapkan. Sehingga betul-betul masyarakat di mana daerah-daerah penghasil itu betul-betul merasakan manfaat dari eksploitasi sumber daya alam yang ada di daerahnya. Apalagi infrastruktur pasti rusak ketika Pasti. Rata-rata masih perhatikan daerah-daerah penghasil, Konawe, ya, Konawe Utara, Morowali Utara, ya, kemudian daerah-daerah di Maluku Utara, sebagian besar infrastruktur ya masih cukup memprihatinkan. Artinya tidak menunjukkan wajah sebagai daerah kaya atau kabupaten yang kaya. Padahal ketika terjadi permasalahan, misalkan kayak berapa tahun lalu ketika terjadi ribut-ribut antara pekerja lokal dengan pekerja asing, WWNA, TKA Cina itu kan di PTGN itu. Ya. Yang paling disalahkan adalah bupati. Ya. Sementara kewenangan bupati itu justru terbatas, Ya. ya kan? Hanya pada proses pengawasan aja kan. Ya. Sementara kebijakan dan sebagainya itu wilayah provinsi dan pusat. Ya. Begitu loh. Ya. Sekarang ini gimana dengan ini kan GN ini kan gesekannya agak kuat ya. Ya. Sorotannya agak kencang kan di pusat ini. Ya. Di mana ada setidaknya banyak pekerja asing di sana yang dianggap TKA Cina yang lebih dari 50%. Sebenarnya real data di lapangan itu gimana sih? Ya, kalau data real lapangan itu TKA itu tidak melebihi 10%, Mas Is. Aslinya? Ya, data di lapangan. Jadi tidak melebihi 10% dari total tenaga kerja yang dimiliki. Juga sebenarnya selama ini tidak pernah ada gesekan antara TKA pekerja lokal dan juga tenaga kerja asing. Selama ini mereka baik-baik saja. Nah, memang kalau kemudian kemarin terjadi peristiwa itu bagian ya tentunya dinamika yang kita tidak bisa hindari. Di mana ada rasa sebenarnya rasa keluhan ketidakpuasan para pekerja terhadap standar safety yang ada di internal perusahaan. Nah, kemudian itu jadi kemana-mana jadinya. Tapi kita syukur itu bisa teratasi dengan baik dan hari ini para tenaga kerja lokal dan juga tenaga kerja asing yang ada di sana itu hidup rukun, bekerja bersama-sama. Nah, pengawasan tenaga kerja itu juga di provinsi, Mas Is. Ya, kami Dinas Tenaga Kerja Kabupaten itu hanya menyediakan mediator. Ketika terjadi nantinya misalnya perselisihan atau terjadi perbedaan pendapat antara baik pekerja maupun dengan perusahaan maupun antara pekerja, maka fungsi mediator ini bisa dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten. Tapi untuk pengawasan tenaga kerja sendiri itu berada di kewenangan Disnaker Provinsi dan juga pusat. Iya. Itu 10% dari apa itu? Dari total tenaga kerja. Memang total berapa? Di sana kita berkisaran sekarang hari ini sekitar 15.000 tenaga kerja. Berarti tenaga kerja asingnya kurang lebih 1.500. Kalau data terakhir 1.360. Sisanya? Sisanya lokal, tenaga kerja Indonesia. Kalau lokal itu terbanyak dari mana? Dari Morowali Utara sendiri, tapi yang terbanyak pasti dari luar. Karena kemampuan ya kemarin angkanya kisaran 3.000-an, 4.000 itu lokal. Selebihnya itu berasal dari luar-luar kabupaten Morowali Utara. Baik juga luar provinsi, bahkan ada yang dari Jawa. Ya, Jakarta pun ada. Ya. Oke. Bapak Bupati, ini kan sudah mau hampir 5 tahun, udah mau pergantian lagi. Ya. Ke depan ini November ini pilkada, Ya. pilkada serentak. Pak Bupati ini maju kembali, yang berpasangan juga dengan wakilnya. Ya. Sebenarnya apa misi paling utama dari mau maju kembali ini? Agenda besar apa yang akan dibawa di periode kedua kalau terpilih kembali? Ya, jadi pemerintahan kami ini, kami punya visi yaitu terwujudnya masyarakat Morowali Utara yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Saya selalu mengatakan ini 3 hal mendasar yang dibutuhkan masyarakat. Sehat, cerdas, dan tentunya sejahtera. Ya, kami sebagai kabupaten baru yang notabene baru
berjalan kurang lebih ini tahun ini akan memasuki 14 tahun usia kabupaten, maka tentunya kami harus membenahi dulu hal-hal mendasar, hal-hal prinsip yang menjadi kebutuhan masyarakat. Berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan. Kami tidak bisa berpikir terlalu jauh dulu untuk proyek-proyek mercusuar, kami tidak bisa berpikir terlalu jauh dulu untuk smart city dan sebagainya, karena hal yang mendasar dulu kami harus penuhi. Infrastruktur, kemudian bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang peningkatan kesejahteraan, kemudian infrastruktur jalan dan jembatan yang menghubungkan antar wilayah, kemudian penataan birokrasi. 5 hal ini menjadi fokus kami di periode pertama kami ini. Nah, tentunya ini baru tahun ketiga kami, karena kami dilantik bulan April 2021, sehingga praktis ini baru 3 tahun 2 bulan kami mengembangkan amanah sebagai bupati dan wakil bupati. Nah, tentunya ini apakah sudah menunjukkan hasil? Ya, alhamdulillah puji Tuhan, ini hasilnya sudah signifikan. Indikator statistik semua menunjukkan hal yang sangat positif. Pertumbuhan ekonomi, kami pertumbuhan ekonomi kedua tertinggi di Indonesia hari ini. Morowali Utara. Berapa tuh? 36,4%. Nah, kemudian tahun ini agak menurun karena semua juga dunia melambat. Kita ada di angka 23%. Tapi selalu masuk dalam 3 besar. Nah, kemudian PDRB kami juga meningkat. IPM kami juga membaik, semakin membaik. Angka kemiskinan kami menurun, angka pengangguran kami menurun secara statistik data BPS. Kemudian juga indikator kabupaten sehat, tadinya kami di peringkat 8 tahun 2021, sekarang kami ada di peringkat 3 untuk provinsi. Setengah dari 13 kabupaten kota. Kemudian dalam segi capaian literasi numerasi untuk SD SMP kami ada di peringkat 1 di Sulawesi Tengah. Ada juga yang di peringkat kedua, tapi kami masuk semua 3 besar. Dalam segi indikator capaian di sektor pendidikan dalam rangka menciptakan murid cerdas. Nah, kesejahteraan, nah indikatornya kan tadi pendapatan per kapita, kemudian angka kemiskinan, angka pengangguran, PDRB. Nah, ini juga semua positif, angkanya positif. Gini rasio kesenjangan kaya miskin juga semakin membaik. Nah, tentunya indikator-indikator ekonomi ini menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat Morowali Utara semakin membaik. Tapi tentunya kan belum tuntas ini. Ya, masih banyak yang harus kita benahi, masih banyak yang harus kita selesaikan. Belum selesai jalan-jalan yang harus kami selesaikan, jalan daerah. Belum mencapai angka ideal untuk IPM kami misalnya. Target di atas 70 misalnya. Nah, ini masih perlu dibenahi dan masih perlu ditingkatkan. Nah, tentunya kenapa kami memilih untuk maju kembali ya untuk menuntaskan hal-hal yang belum tuntas ini. Progresnya sudah positif, tapi belum sampai pada tataran ideal. Masih banyak PR yang harus kami selesaikan, yang harus kami kerjakan. Biasanya itu di pilkada itu, kepala daerah itu ketika mau maju kembali, biasanya banyak yang pecah. Ya. Antara bupati dengan wakilnya, antara gubernur dengan wakilnya maju sendiri-sendiri. Ini bisa maju kembali, resepnya gimana tuh? Ya kalau kami sih, karena ya kami punya visi yang sama. Kami punya cara pandang yang sama bahwa kepentingan masyarakat, kepentingan daerah jauh di atas kepentingan pribadi kami. Nah ini yang menyamakan saya dengan Pak Wakil Bupati kami. Ya, kami punya pandangan yang sama, kami punya sikap yang sama bahwa kemajuan daerah itu menjadi prioritas kami. Urusan pribadi itu di belakang. Ya, artinya kami berusaha saling memahami satu dengan yang lain, saling mengisi. Ya tentunya sebagai peran bupati dan wakil bupati telah diatur oleh undang-undang. Nah kami bagaimana peran-peran itu kami mainkan, saling mengisi. Saya tidak daerah, wakil bupati standby. Kemudian sebaliknya beliau ada di luar, saya standby. Kemudian pendelegasian tugas itu berjalan dengan baik. Ya intinya bagaimana kita saling mengerti. Ketika prioritas kita adalah membangun daerah, ketika prioritas kita adalah kepentingan masyarakat, maka biasanya itu kita akan akur-akur saja. Sejauh ini berapa partai politik yang udah? Ya saya belum bisa memastikan karena surat B1 KWK ini belum keluar. Tapi kalau secara pembicaraan komunikasi dengan partai-partai politik, maka tentunya selain Hanura sendiri, sebenarnya dengan Hanura sendiri sudah cukup. Nah, karena kami untuk maju membutuhkan 5 kursi. Oh Hanura? Nah, Hanura 5 kursi. Jadi sudah cukup untuk kendaraan. Tapi tentunya kami tidak mau Hanura jalan sendirian. Nah, karena itu kami berkomunikasi dengan semua partai-partai politik yang ada. Dan sampai hari ini yang sudah komunikasi dengan baik dan kemudian sudah ada gambaran jelas yaitu dengan PKB, PKS, Gerindra, kemudian juga kami berkomunikasi dengan Golkar, kami berkomunikasi juga dengan PDIP dan juga berkomunikasi juga dengan Nasdem dan juga Demokrat. Semua partai politik yang ada kami berkomunikasi. Biasanya ketika
incumbent ini terlalu kuat, maka calonnya itu susah untuk mencari calon, bukan susah untuk mencari kendaraan politik. Misalkan kayak di Jawa Timur, saat ini yang susah itu bagi Kofifah bukan mencari kendaraan politik, tapi mencari musuh, sehingga ada ancaman akan melawan kotak kosong. Ya. Seberapa besar potensi itu akan terjadi di Morowali Utara? Ya, tentunya keputusan ini adalah para petinggi pimpinan partai politik. Sekali lagi saya membangun komunikasi dengan semua partai politik yang punya kursi maupun yang tidak punya kursi di Morowali Utara. Kenapa? Saya selalu menyampaikan bahwa saya tidak bisa sendirian membangun daerah ini. Ya tentunya kita butuh dukungan politis dan akan percepatan pembangunan daerah ini akan lebih cepat ketika kita bergandengan tangan bersama-sama. Termasuk dengan para partai politik, termasuk dengan para anggota DPRD yang ada, termasuk dengan para pengurus partai politik yang ada di kabupaten. Nah kalau ditanya seberapa besar peluang itu, ya walau alam kalau saat ini masih. Sekarang sekali lagi saya belum pegang B1 KWK. Tapi apakah peluang itu ada? Ya peluang itu ada. Nah, seperti itu. Tapi kalau dari Pak Bupati sendiri, senang lawan kota kosong, apa senang ada lawan? Saya selalu bilang, saya selalu menyampaikan seperti ini, Mas Is. Takdir itu tidak memilih lawan. Ya, ketika kita ditakdirkan, maka kita tidak memilih lawan. Siapapun lawan kita, ketika kita sudah ditakdirkan, maka insya Allah kita jalan, berikhtiar, dan insya Allah itu Tuhan menghendaki, itu akan terjadi. Iya, tapi kan biasanya kayak Bu Kofifah pernah saya tanya, Bu kalau lawan kota kosong gimana? Jangan dong. Ya. Semua pasti pengen ada lawan gitu kan. Kalau lawan kota kosong ini kan gimana ya gitu. Orang kita demokrasi tapi lawannya kota kosong gitu kan. Ya. Nggak menarik gitu. Ya. Pak Bupati sendiri seneng nggak sih? Apalagi kalau lawan kota kosong, kemungkinan peluang menang itu kan sangat besar banget. Ya. Kan, lawan survei membuktikan incumbent ya. Melawan kota kosong angka kemenangan 100%. Oh, 100%. Survei. Mas Is boleh googling, boleh lihat bahwa di Indonesia, pilkada Indonesia, posisi incumbent ya, yang berhadapan dengan kota kosong itu kemenangan 100%. Ya, kalau peristiwa Makassar itu berbeda. Ya. Incumbent ada di kota kosong. Karena incumbent tidak mendapatkan perahu. Iya. Nah, itu lain. Makanya kota kosong menang. Ya, makanya kota kosong menang. Ya, seperti itu. Tapi kalau survei membuktikan, data membuktikan bahwa ketika incumbent berhadapan kosong, angka kemenangan itu 100%. Yeah. Tapi sekali lagi, ya kalau saya selalu berprinsip, takdir tidak memilih lawan. Artinya kalau yang kuasa menghendaki kita melawan kota kosong, ya itu berarti takdir. Kalau yang kuasa juga menghendaki kita ada lawan, misalnya itu juga bagian dari takdir. Nah, apakah kita jadi nanti ya? Kembali lagi ada takdir yang menentukan. Yang jelas, kita berusaha semaksimal mungkin, kita berdoa semaksimal mungkin. Nah, selebihnya kita serahkan kepada masyarakat yang memilih, dan kita juga serahkan tentunya kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang menentukan takdir kita. Ya. Oke, teman-teman, ada yang mau nanya nggak? Men, Anda mau nanya, Men? Nah. Tadi menarik, Pak. Selama ini kan Menteri Investasi itu mengklaim bahwasanya investasi saat ini sudah berkualitas. Karena lebih banyak berada di luar Pulau Jawa. Ya. Tapi Pak Bupati sendiri bilang bahwasanya daerah-daerah yang menjadi penghasil dalam tanda petik itu infrastrukturnya justru malah berkurang, justru malah kurang. Nah itu yang kemudian menjadi usulan Bupati, minimal adalah insentif dalam bentuk infrastruktur. Nah sampai saat ini tuh progresnya bagaimana? Dan apa bentuk konkret yang akan dilakukan Pak Bupati untuk merealisasikan hal tersebut? Ya, jadi secara prinsip dulu saya ingin menggarisbawahi bahwa kami bersyukur kehadiran investasi. Kami bersyukur kehadiran hilirisasi. Karena itulah yang memberikan dampak signifikan kepada daerah penghasil. Dibandingkan dulu tanpa hilirisasi. Nah, tadi saya katakan, dulu tambang masih kirim ornya ke China, maka tenaga kerjanya sangat sedikit, uangnya juga tidak beredar di daerah, multiply efeknya secara ekonomi juga tidak signifikan. Dengan hadirnya hilirisasi ini, lapangan kerja sangat luas terbuka. Multiply efek juga sangat besar. Pendapatan daerah juga meningkat cukup signifikan. Jadi hilirisasi ini sangat berkontribusi positif bagi pembangunan daerah-daerah penghasil dan juga daerah-daerah sekitar karena memberi dampak juga kepada kabupaten-kabupaten sekitar. Nah, tapi memang masih ada catatan. Masih ada catatan yang saya sampaikan tadi. Karena ya itu tadi porsi perhatian itu kami berharap
ada lebih ditingkatkan khususnya berkaitan dengan infrastruktur. Karena kalau mengandalkan APBD, maka kami tidak mampu menyelesaikan persoalan yang ada. Nah, tentunya kami butuh dukungan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Nah, kami berharap untuk daerah penghasil ada leg spesialis. Diberikan dana insentif khusus untuk infrastruktur yang tadinya tidak mampu tertangani oleh APBD kami. Apa itu yang biasanya kami suarakan? Jalan, kemudian jembatan, kemudian sarana sekolah, pendidikan, sarana kesehatan. Nah, itu aja yang kami minta. Nah, kita bersyukur mulai tahun kemarin Presiden mengeluarkan kebijakan Inpres Jalan Daerah. Ya, sehingga ini membantu daerah-daerah yang tidak punya kemampuan APBD didukung oleh dana APBN untuk membangun jalan yang sifatnya jalan daerah atau jalan kabupaten yang menjadi kewenangan kabupaten. Nah, ini sudah mulai berjalan. Kami tahun kemarin dapat kurang lebih total yang kami dapatkan 118 miliar. Walaupun baru yang dikerjakan baru tahap pertama kurang lebih 32 atau 34 miliar. Saya lupa persis angka persisnya. Yang jelas di atas 30 miliar. Nah, hal-hal seperti ini yang kami berharap ke depan ini lebih ditingkatkan lagi. Secara khusus bagi daerah penghasil. Karena kami menyumbangkan triliunan bagi pendapatan negara setiap tahunnya. Dari segi pajak dan bea cukai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ke kas negara. Nah, tentunya ada dong perhatian khusus untuk daerah penghasil ini dalam bentuk tadi itu infrastruktur jalan, pendidikan dan kesehatan. 3 hal itu yang kami fokus dan kami selalu mengupayakan itu dalam setiap pertemuan nasional kami menyuarakan ini. Tapi kami bersyukur ya sudah mulai ada respon positif pemerintah pusat untuk suara-suara yang disuarakan oleh daerah. Terbukti tahun kemarin tadi saya katakan kami dapat Inpres Jalan kurang lebih 118 miliar untuk Kabupaten Merauke Utara yang menghubungkan daerah penghasil sayur-sayuran salah satu kecamatan di tempat kami dengan daerah kawasan industri di mana pabrik-pabrik hilirisasi nikel itu dibangun. Ya. Itu untuk infrastruktur jalan ya, kalau yang lain gimana? Kayak misalkan pendidikan, ini kan isu di daerah timur ini kan juga agak sangat kencang sekali kan masalah pendidikan yang dianggap agak kurang lah dibandingkan mungkin Jawa dan Sumatera. Gitu kan. Nah, ini gimana dengan pendidikan sendiri? Iya, saya hari ini betul-betul fokus pada peningkatan sumber daya manusia. Dan ini pasti berkorelasi langsung dengan pendidikan, baik formal maupun non formal. Kenapa? Kami sadar betul Mas bahwa sumber daya alam ini akan habis. Saya selalu bicara kepada jajaran birokrat, kepada jajaran tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah desa. Saya selalu menyampaikan bahwa kita jangan berbangga dan jangan berpuas diri dengan sumber daya alam yang kita miliki. Kajian Lemhanas, nikel ini akan habis dalam waktu 13 tahun. Artinya setelah itu, apa lagi yang kita andalkan ketika ini habis? Karena itu saya mengatakan, mari kita fokus pada pengembangan sumber daya manusia. Ini sumber daya yang tidak akan pernah habis. Ya, kita belajar dari Singapura misalnya. Hanya mengandalkan sumber daya manusia, hari ini dia menjadi negara yang maju. Jepang mengandalkan sumber daya manusia, hari ini dia menjadi negara yang maju. Korea Selatan mengandalkan sumber daya manusia, hari ini dia jadi negara yang maju. Nah, artinya negara-negara ini bisa maju karena fokus pada pengembangan SDM. Nah, tentunya daerah juga bisa maju ketika fokus pada pengembangan sumber daya manusia. Makanya kenapa kami mengalokasikan hari ini anggaran pendidikan cukup besar. Nah, tentunya kami berharap memang berbeda hari ini masih ada kesenjangan mutu pendidikan Jawa dan luar Jawa. Banyak faktor masih. Kalau saya coba ditanya, saya coba menganalisa lah. Berdasarkan pantauan saya dan juga pengalaman empiris kita selama ada di pemerintahan hari ini. Ya pertama memang ya sarana prasarana. Walaupun itu kontribusinya itu tidak terlalu signifikan. Yang terpenting adalah kualitas guru. Nah, kualitas tenaga pendidik. Nah, ini memang ada kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa. Nah, karena itu kita berupaya mengejar ini. Ya, kami mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kapasitas guru ini cukup besar setiap tahunnya. Supaya kemampuan mereka di-upgrade. Karena kalau mutu guru tidak bagus, ya jangan kita mimpi mutu lulusannya akan bagus, Mas Is. Ya kan, orang yang mengajar nggak bagus ya pasti keluarannya juga, outputnya juga, hasil didikannya juga tidak akan bagus. Karena itu kita berharap peningkatan kualitas guru ini terus-menerus. Sehingga harapan kita begitu kualitas tenaga pengajarnya meningkat, maka otomatis lulusannya juga akan meningkat. Nah, faktor yang mempengaruhi juga yang berikutnya adalah ya faktor budaya. Ya mohon maaf, kadang-kadang daerah, saya tidak bicara secara umum, tapi wilayah-wilayah kami khususnya misalnya daerah pesisir, daerah pegunungan, itu semangat untuk sekolah
itu kecil. Ditambah lagi kadang-kadang dorongan orang tua ini juga kecil. Sehingga saya selalu bicara di mana-mana kepada orang-orang tua, tolong anak-anak dimotivasi untuk sekolah. Karena itulah masa depan mereka. Nah, ini merubah budaya, merubah cara pandang orang tua dan masyarakat ini yang agak sedikit berbeda dengan misalnya di Jawa. Kesadaran bersekolah, kesadaran untuk orang tua menyekolahkan anak setinggi-tingginya, ini di Jawa rata-rata orang tua sudah memiliki pemikiran yang sama. Tapi di daerah-daerah kami, khususnya daerah-daerah yang secara jangkauan misalnya cukup sulit, ini masih rendah. Semangat anaknya sendiri juga masih rendah untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Semangat orang tua juga untuk mendorong anak-anaknya juga, ini juga masih rendah untuk mendukung setinggi-tingginya. Selalu mereka beralasan, ya ketidakmampuan secara ekonomi dan lain sebagainya. Nah tentunya, makanya kenapa kami menerapkan di Morowali Utara pendidikan gratis, Mas Is. Gratis untuk? Dari tingkatan SD yang menjadi kewenangan daerah tentunya, dari TK sampai ke SMP, karena SMA merupakan domain provinsi. Tapi hari ini juga kami sudah bersuarakan ke provinsi untuk ini juga digratiskan. Jadi tidak ada lagi uang komite yang biasanya dibayarkan oleh orang tua siswa. Nah, ini kami hapuskan dalam Morowali Utara, tidak boleh. Kemudian setiap mahasiswa Morowali Utara kami berikan beasiswa, semua mahasiswa Morowali Utara. Setiap tahunnya 3.000 lebih kami berikan beasiswa. Mahasiswa yang kuliah di sana? Pokoknya yang penting yang kuliah. Baik dalam negeri maupun luar negeri. Ya, itu kita berikan. Jadi rata-rata per tahun itu angkanya 2.900 sampai 3.200 mahasiswa yang kita berikan beasiswa setiap tahunnya. Memang tentunya tidak mencukupi kebutuhan semua mahasiswa itu, kebutuhan pendidikannya. Tapi paling tidak, kami ingin mengatakan bahwa kalian tidak berjuang sendirian, para mahasiswa ini. Ada motivasi, ada perhatian pemerintah daerah untuk menjadi motivasi kalian untuk bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Hanya itu aja tujuannya sebenarnya. Ya, karena dalam rangka pembangunan sumber daya manusia. Guru-guru kami setiap tahun kami kirim ke Singapura, guru-guru sains. Untuk apa tuh? Untuk belajar ke Singapura. Jadi udah 2 tahun ini kami kirim. Ini sudah tahun ketiga juga kami akan kirim mahasiswa kami ke Cina. Sudah 2 tahun kami mengirim mahasiswa ke Cina, beasiswa penuh dari pemerintah Cina. Dan ini tahun ketiga kami kirim, walaupun jumlahnya belum besar. Sekali lagi semangat, Mas Is. Tahun ini contoh, saya buka kuota itu 35 mahasiswa untuk ke China. Ini di beasiswa penuh ini. Nggak bayar uang sekolah, nggak bayar uang kuliah. Ya, tempat tinggal ditanggung. Orang tua hanya menanggung biaya transportasi dan biaya pengurusan visa. Itu pun disupport oleh Pemda lagi, sebagian. Tapi dari 35 kuota ini, saya cek kemarin terakhir yang mendaftar baru 6. Iya. Nah ini mesti naturalisasi. Iya, merubah mindset ini yang semangat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, yang lebih baik ini yang masih harus terus dimotivasi terus. Memang ini butuh proses, tapi ya kita terus mengerjakan ini. Iya, biasanya kan di daerah tambang itu salah satu yang paling permasalahan mendasar itu adalah pendidikan. Ya. Karena dekat tambang, jadi orang tua berpikir buat apa sekolah, ya. langsung kerja. Begitu tamat, lapangan kerja tersedia di udahlah. Situ ya. Kerja aja nggak usah sekolah gitu. Itu kan ini yang terjadi memang hampir di semua daerah yang selalu sebagai daerah yang penghasil tambang. Ya. SDM mereka rendah. Ya. Gitu kan. Akhirnya yang mengerjakan itu bukan dari warga lokal tapi warga luar. Ya. Warga lokal paling hanya diburu-buru kasar, sementara yang pekerja ini dari luar semua. Betul. Nah itulah kenapa selain pendidikan formal tadi dari SD sampai perguruan tinggi, kami juga membuka kesempatan untuk pendidikan untuk mengupgrade skill, pendidikan keahlian, semacam kursus latihan keterampilan bagi anak generasi muda Morowali Utara. Sekali lagi ini ya itu tadi dorongan diri untuk lebih baik, dorongan diri untuk mengejar sesuatu yang lebih baik, ini perlu terus dimotivasi. Contoh, sudah 2 tahun kami membuka kesempatan untuk pelatihan sopir dump truck, operator kren, operator ekskavator. Nah ini kalau di sana gajinya lumayan tinggi Mas Is, dari 7 jutaan sampai belasan juta gajinya, tergantung lembur. Ya. Itu tahun lalu kami alokasikan anggaran kuota, ini tidak dipungut biaya kepada peserta pelatihannya. Karena kami sudah bekerja sama dengan LPK dan juga pihak perusahaan. Kami mensubsidi sebagian
dari pemerintah daerah, sebagian ditanggung oleh lembaga penyedia pelatihan keterampilannya. Kemudian nanti begitu dia selesai, maka dia akan kerja di perusahaan. Nah, setelah dia kerja di perusahaan, baru nanti biaya yang ditanggung oleh LPK-nya ini dicicil. 500.000 per bulan. Akhirnya artinya dia tidak mengeluarkan biaya 1 sen pun untuk mendapatkan keahlian dan sertifikat keahlian itu. Itu saja dari 200 yang kami buka kuota, 40 yang mendaftar. Nah, ini kembali lagi masalah mindset, motivasi dari generasi muda. Ini yang kami dorong terus. Kami terlalu sampaikan terus, mendorong generasi muda. Ayo, kalau kalian mau hidup lebih baik, maka mau suka tidak suka harus mengupgrade diri kita. Satu lagi Pak Bupati yang menarik ini bahwa ke depan ini, di pemerintahan ke depan ini kan juga fokusnya adalah peningkatan kualitas SDM yang dilakukan sejak dini, di mana kualitas hidup anak-anak, gizi anak-anak ini yang coba diperbaiki oleh Prabowo Gibran dengan lewat program makan bergizi gratis, di mana seluruh pelajar dari SD sampai SMA kalau tidak salah akan mendapatkan makan bergizi gratis. Ujung tombak dari pelaksanaan ini tentu di daerah. Kepala daerah yang nanti yang tahu yang tahu masalah peta di lapangan. Gimana nanti kesiapan daerah terkait menyambut kebijakan yang anggarannya sangat fantastis. Kemarin disahkan oleh sementara di 2025 berapa? 71 triliun. Kesiapan dari daerah sendiri mengeksekusi program andalan dari Prabowo Gibran. Saya pikir semangatnya ini kita apresiasi. Ya, semangat Pak Prabowo dan Pak Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih yang dalam rangka untuk mengatasi, memberantas kekurangan gizi bagi generasi Indonesia tentunya. Nah, bagaimana memberikan makanan tambahan yang bergizi bagi anak-anak sejak dini. Nah, tentunya harapan kita dengan gizi yang baik, maka tentunya kualitas kecerdasan, intelektual, pertumbuhannya juga secara biologis juga akan semakin baik tentunya. Nah, memang ini program yang harus betul-betul bisa tersosialisasi bagus sampai ke tingkat daerah. Utamanya kesiapan. Kesiapan apa yang perlu kita persiapkan daerah? Yang mana menjadi domain kami, menjadi mana domain pemerintah pusat. Apakah anggarannya dari pusat, logistiknya kita siapkan di daerah? Ini kan sampai hari ini kami belum mendapatkan petunjuk. Nah, tentunya ini kan tidak bisa serta-merta ini. Harus ada persiapan panjang. Nah, tentunya kita berharap dalam tahun ini juga, setelah mungkin nanti pelantikan, maka akan ada petunjuk teknis terkait realisasi program ini. Karena sekali lagi yang utama yang akan jadi nanti beban daerah ketika ini dilaksanakan adalah kesiapan menyiapkan bahan logistiknya. Misalnya berasnya, dagingnya, sayurnya, susu. Nah, karena seperti kami hari ini sebagian besar ya kami datangkan dari luar daerah hanya untuk kebutuhan yang ada sekarang. Untuk tenaga kerja, untuk kebutuhan masyarakat, ya sayur kami dari luar. Daging kami juga dari luar kabupaten maksud saya. Nah, tentunya ketika tambah lagi nanti program ini ya kita harus bersiap apakah ketersediaan yang ada ini mencukupi atau tidak. Nah, kalau ternyata hasil kajian tidak mencukupi berarti mulai tahun ini kita harus bersiap-siap ini untuk menyediakan atau mengembangkan untuk budidaya yang dibutuhkan, baik itu tanaman atau mungkin nanti ternak yang dibutuhkan untuk kesiapan makan berkualitas, makanan bergizi itu. Lagi setiap hari lagi. Setiap hari. Ya. Kebutuhan itu kan akan semakin besar. Pastinya seperti itu. Ya, karena itu memang kita berharap ada petunjuk teknis kepada pemerintah daerah sehingga kita bisa bersiap, sehingga tentunya program ini bisa terrealisasi. Terakhir Pak Bupati, ini kan dengan yang tadi disebutkan tadi masalah nikel di Morowali Utara, PAD bisa meningkat drastis. Ini kan akan setidaknya menjadi daya tarik bagi calon-calon lain yang akan memperebutkan posisi di Morowali Utara kan, sebagai bupati dan wakil bupati. Itu kan. Kita mengacu pada pemilu yang lalu 2024 itu semua mengakui bahwa sangat barbar lah. Money politik merajalela. Antisipasi ini tidak terjadi bahwa money politik akan terjadi di Morowali Utara itu gimana Pak Bupati? Melawan calon-calon yang mungkin nanti akan didorong, dibiayai oleh para sponsor-sponsor dari pengusaha-pengusaha kakap. Gitu. Ya. Jalan satu-satunya adalah memberikan pendidikan politik. Walaupun ini memang melelahkan, walaupun ini memang capek. Saya hari ini mulai melakukan itu.
Saya mengundang para kepala-kepala desa, tokoh agama, kemudian saya melakukan sosialisasi. Bahwa hari ini kita adalah pejabat politik. Yang tentunya kita berharap kerja-kerja kita, karya-karya kita juga akan diapresiasi secara politis. Artinya kalau kita kerja baik, kita membangun daerah dengan baik, nah tentunya kita berharap masyarakat memberikan dukungan tanpa tetek bengek tadi, money politik. Nah tentunya ini harapan kita. Karena kenapa saya bilang, ketika praktik ini dilaksanakan, ini merusak. Bukan hanya merusak demokrasi, tapi kualitas demokrasi kita, tapi juga merusak daerah sendiri. Karena kenapa? Saya sudah mengatakan seperti ini. Ketika saya ibaratkan begini, petani. Ketika saya menanam padi 1 hektar, biaya tanamnya 10 juta. Pastinya sebagai petani yang waras, saya berharap hasil panennya pasti lebih dari 10 juta. Kan begitu? Ya. Nah, sebagai calon kepala daerah juga, ketika saya mengeluarkan uang jor-joran besar-besaran, pastinya nanti ketika jadi, maka saya pasti akan mencari uang yang lebih besar daripada yang saya keluarkan tadi. Sehingga yang terjadi adalah fokus kita bukan membangun daerah, tapi bagaimana mencari uang sebesar-besarnya. Nah, itu yang saya mengatakan kepada masyarakat, sadar tidak sadar, ini merusak daerah, dan imbasnya yang dirugikan juga pasti masyarakat nantinya. Karena kenapa? Kepala daerah akan berpikir, saya akan cari uang. Ya, karena investasinya besar. Dan juga, efek berkelanjutannya kan seperti itu. Dia akan berpikir, wah percuma juga. Saya bilang, jangan berharap lagi ketika uang menjadi penentu masyarakat untuk menentukan hak pilih, maka tidak ada politisi, tidak ada kepala daerah yang akan berpikir normal. Karena kenapa? Dia berpikir, ya ngapain saya capek-capek memikirkan pembangunan? Ngapain saya capek-capek merealisasikan program saya kepada masyarakat? Toh juga yang menentukan pilihan mereka hasil akhirnya bukan pada pencapaian-capaian kita, bukan pada indikator-indikator ekonomi tadi yang saya sampaikan, bukan pada indikator kesehatan, pendidikan yang saya sampaikan tadi. Kalau daya ukurnya adalah uang dalam mereka menentukan pilihan, dia ngapain capek-capek menyelesaikan program? Mending saya kumpul duit, begitu hari nanti saya beli lagi suara masyarakat. Nah, kalau ini terjadi, rusaklah Indonesia ini. Inilah realita yang terjadi kemarin di pemilu, khususnya misalkan pileg. Memang pemilu kemarin ini gila-gilaan, Mas Is. Misalkan kayak pileg 2024, banyak sekali incumbent di DPR yang gagal. Ya. Kerja mereka 5 tahun, apa yang sudah sumbangsi mereka lakukan terhadap dapil, kalah di menit-menit terakhir oleh serangan pajak. Ini juga yang dikhawatirkan oleh banyak kepala daerah, incumbent saat ini, incumbent, ketika dia melawan calon yang kuat secara segi finansial. Ini yang perlu diantisipasi juga. Ya, kalau saya sih santai saja, Mas Is. Karena sekali lagi, motivasi saya maju adalah untuk membangun daerah. Kalau ternyata masyarakat menjatuhkan pilihannya hanya karena uang, berarti kan dia, ya mohon maaf, berarti bagi dia itu prioritas, bukan pembangunan daerahnya sendiri yang menjadi prioritas. Tapi kalau masyarakat menghendaki pembangunan daerahnya, maka saya menggaransi, saya mendedikasikan segala waktu, tenaga, pikiran saya untuk memberikan yang terbaik bagi daerah. Dan ini sudah kelihatan, 3 tahun, saya katakan tadi angka-angka indikator, ini kemudian reformasi birokrasi kita juga semakin membaik nilainya. Artinya 5 faktor yang tadi saya fokus, kesehatan, pendidikan, peningkatan kesejahteraan, infrastruktur, kemudian birokrasi, ini semua positif trennya. Kalau masyarakat menghendaki tren positif ini lanjut, berarti kan dia akan memberikan kepercayaan kembali kepada kami. Tapi ketika misalnya uang menjadi tolak ukur, masyarakat mengambil keputusan, berarti masyarakat lebih memilih itu daripada pembangunan daerah. Pilihannya ada di masyarakat hari ini. Tapi saya masih optimis bahwa dengan pendidikan politik, walaupun ini melelahkan, memberikan pencerahan kepada masyarakat, walaupun ini membuat kita capek, ini akan upaya terus-menerus yang harus kita terus lakukan. Jangan kita pernah menyerah dengan situasi yang ada. Bagi saya seperti prinsip seperti itu. Nah, masyarakatlah yang memilih. Mau daerah maju atau tidak, pilihannya ada pada masyarakat. Mau pembangunan atau mau uang juga pilihannya ada di masyarakat. Nah, saya berpikir dengan pendidikan politik, dengan pencerahan-pencerahan yang bisa kita berikan, ini kemungkinan masih ada masyarakat yang berpikiran mengutamakan pembangunan, mengutamakan kemajuan daerah dibandingkan uang semata-mata. Saya sampaikan kepada masyarakat. Program yang saya berikan nilainya jauh lebih besar daripada uang 250.000, 500.000 yang akan diberikan kandidat. Berapa dia bayar BPJS dalam setahun? Kalau dia anggota keluarganya 3. Beasiswa saya berikan pada mahasiswa. Hari ini saya berikan, angkanya mungkin belum tidak terlalu besar. Tapi saya memberikan 3 juta setiap tahun. Kalau 4 tahun dia kuliah berarti kan 12 juta.
Saya tanya masyarakat, lebih besar mana? 12 juta atau 1 juta dibeli suara orang tuanya pada saat hari H? 12 juta lebih besar. Dia bayar BPJS Kesehatan. Hari ini tidak ada masyarakat Muara Utara yang bayar lagi BPJS Kesehatan. Oh, semua ditanggung. Semua kita tanggung. Cakupan kita BPJS Kesehatan tertinggi selalu di Sulawesi Tengah. Kita menerima penghargaan kemarin Universal Health Coverage. Cakupan kita tertinggi. Tahun kemarin kita 106% dari target. Artinya melebihi. Nah, saya sudah katakan, 3 orang dalam satu keluarga. Berarti kalau kita taruhlah dengan kelas 3 yang ada hari ini, berarti 75.000. Kalau setahun berarti kurang lebih 900.000 setahun. Kalau dia 5 tahun dalam masa pemerintahan kita, berarti kan 4,5 juta. Lebih besar mana 4,5 juta dengan 1 juta atau 500.000 uang suara dia dibeli pada saat pilkada misalnya. Nah, saya memberikan pencerahan itu kepada masyarakat bahwa manfaat yang mereka terima akan lebih besar daripada uang yang mereka terima pada saat hari H. Saya mengatakan seperti ini, kalau ada yang kasih uang ya ambil aja lah. Pilihan kembali pada nurani. Pilihan kembali pada secara objektif, hati nurani. Hati nurani rakyat lah yang menentukan pilihan pada saat pilkada nantinya. Oke, sobat rakyat merdeka, demikian obrolan saya dengan Bupati Morowali Utara. Simpulan yang bisa diambil adalah bahwa tambang bukan masa depan bagi daerah, tapi sumber daya manusia lah yang menjadi masa depan bagi daerah itu untuk maju ke depannya. Sepakat. Pak Bupati, terima kasih sudah hadir di Ngegas Rakyat Merdeka. Saya terima kasih Mas Is sudah diundang. Ya, saya senang kembali bisa jumpa Mas Is dan teman-teman. Ya. Ini kawan lama saya. Kita ngobrol kemana-mana dulu. Oke, siap. Jangan lupa. Makasih, Mas Is. Ya. Sehat selalu. Like and subscribe YouTube Rakyat Merdeka dan nantikan program Ngegas Rakyat Merdeka berikutnya. Salam Rakyat Merdeka. Salam Rakyat Merdeka. Terima kasih.